warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mewakili teman-teman kelompok saya akan menjelaskan bagaimana sih penyebaran Islam ke Indonesia. Nah, pastinya penyebaran Islam di Indonesia ini nggak terjadi begitu aja. Pasti melalui proses yang proaktif, responsif, dan juga damai. Nah, ada nih beberapa cara bagaimana sih Islam menyebar di Indonesia. Yang pertama dari perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 Masehi, Indonesia ini sangat ramai sekali dengan pedagang asing dari Arab, Persia, India maupun Cina. Selain perdagangan, ada juga dari perkawinan. Banyak pedagang asing yang menyambangi Indonesia dan memutuskan untuk menetap di sini. Dan juga mereka mendirikan perkampungan yang berisi orang Islam yang disebut dengan istilah pekojan. Dari sinilah interaksi antara pedagang asing dan juga warga lokal ini tercipta. Tak sedikit juga pedagang asing yang menikahi warga setempat, sehingga warga lokal yang belum beragama Islam menjadi mualaf dan melanjutkan generasi menjadi agama Islam. Nah, lanjut yang ketiga dari pendidikan nih. Kalau dari cara pendidikan, yaitu pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, misalnya para wali songo ini sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, santrinya ini yang turut menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, kemudian selain dari pendidikan, ada juga dari kesenian. Nah, kalau kesenian ini, para pendakwah Islam awal di Jawa, terutama Wali Songo, melakukan syiar agama dengan cara memadukan antara ajaran agama dan juga tradisi lokal seperti seni tari, musik, ukir, sastra, bahkan bangunan. Nah, contoh dari perpaduan antara keduanya ini adalah penampilan wayang oleh Sunan Kalijogo dan juga penampilan musik oleh Sunan Bonang. Nah, kayaknya ya kalau perpaduan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih belum banyak yang beragama Muslim. Jadi lebih diterima gitu ya masuk ajaran agama Islamnya. Dan yang berapa ya? Yang keempat ya kalau nggak salah itu adalah politik. Nah, kalau politik ini itu para pendakwah Muslim di Jawa itu juga melakukan jalur politik loh, jangan salah. Seperti kiprah para wali songo yang turut memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang saat itu pangeran dari Mojopahit. Dan juga kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Nah, itu dari politik. Kalau dari tasawuf, ada nih tasawufnya, dengar baik-baik. Jadi tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran ini rupanya berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat Nusantara sehingga mereka turut andil untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Nah, sebenarnya tasawuf ini sudah ada di Nusantara sejak abad 13 Masehi dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke teori bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Nah, menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Nah, pedagang dari Gujarat ini datang dari Selat Malaka dan kemudian mereka berhubungan baik dengan orang-orang lokal di Barat Nusantara. Nah, ada salah satu bukti yang memperkuat teori ini, yaitu ditemukannya makam Malik As-Soleh yang meninggal pada tahun 1297, di mana batu nisan itu mirip sekali dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, adapun tokoh yang mengemukakan teori ini atau pendapat ini adalah Snodgrass yang berasal dari Belanda. Beliau menyatakan bahwa unsur-unsur Islam yang ada di Nusantara ini mirip sekali dengan India, dan datangnya atau masuknya Islam ini karena orang India, bukan karena orang Arab. Nah, ini dia teori Gujarat. Nah, kemudian kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Persia. Menurut teori ini, masuknya Islam di Nusantara itu pada abad ke-13, jadi sama ya dengan teori Gujarat. Dan teori ini itu menjelaskan ajaran Islam dibawa oleh pedagang Persia. Ada dua tokoh pencetus teori ini, yaitu Husain Jajaningrat dan juga Umar Amir Husain. Jajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia ini memiliki persamaan dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah seni kaligrafi yang berpahat batu-batu nisan yang bercorak Islam yang ada di Nusantara. Nah, kemudian kita masuk ke teori Mekah. Nah, dalam teori ini ada dua pendapat. Pendapat yang
sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7 yang terletak di pantai barat Sumatera. Nah, pendapat ini didukung oleh berita dari Cina pada masa dinasti Tang tahun 674 Masehi. Nah, pendapat yang kedua adalah pada masa Sriwijaya abad ke-8, kerajaan ini mengalami perkembangan kekuasaan dan juga banyak sekali pedagang muslim yang menetap di sana. Nah, salah satu tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Hamka. Nah, selain Hamka ada orientalis dari Inggris yang bernama T.B. Arnold. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya perdagangan di Indonesia ini lebih didominasi oleh pedagang dari Arab. Nah, selanjutnya kita akan ke tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam yang ada di Nusantara. Nah, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan memperkenalkan 6 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Soleh, yang kedua Sultan Alauddin Hidayat Shah, yang ketiga adalah Sultan Ahmad, yang keempat adalah Datuk Tunggang Karangan, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Dari ke-6 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia ini, kita bisa meneladani sifatnya yang jujur, gigih, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan keimanan kita sebagai muslim di Indonesia. Demikian perwakilan dari teman-teman. Saya Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.